Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan NPM 2151020112 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu praktek MLM, praktek franchise, dan praktek saham syariah dan konvensional di Indonesia. Yang pertama, MLM syariah. MLM syariah adalah sebuah usaha MLM yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip syariah. MLM adalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk, baik berupa barang atau jasa, kepada konsumen yang halal dan bermanfaat. Proses perdagangannya tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, pengurangan timbangan, dan lain-lain. Dalam praktek MLM syariah menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis yang terdiri dari akad sistem murabahah dan akad sistem mudharabah. MLM syariah dalam praktiknya menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat, mengandung unsur positif yang diisi dengan nilai Islam. Bisnis yang dijalankan berupa biaya pemasaran, bonus, hadiah, dan sebagainya tergantung prestasi dan level seorang anggota. Dalam fikih disebut samsara atau simsar. Contoh MLM yang ada di Indonesia yang benar-benar syariah dan yang tidak. MLM dikatakan syariah apabila yang pertama, produk berkualitas, halal, thayyib, dan menjauhi syubhat. Yang kedua, terdapat sistem akad. Yang ketiga, operasional kebijakan corporate kultur harus sesuai syariah. Yang keempat, memiliki DPS. Yang kelima, rumusan intensif harus adil, tidak menzolimi, dan berorientasi pada falah. Yang keenam, tidak ada merek up yang berlebihan. Bonus yang diberikan harus jelas, angka nisbahnya sejak awal, tidak ada tereksploitasi dalam aturan pembagian bonus. Bagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing, tidak menitikberatkan barang-barang tertier. Contoh MLM yang menurut DSN MUI terkait PLBS perusahaan MLM dengan sertifikat halal yaitu PT Herba Penawar Al-Wahidah Indonesia, PT Singalangit Jaya, PT Nusantara Sukses Selalu, PT Kaling Nusantara, PT UFO BKB Syariah. Sedangkan MLM yang paling populer di Indonesia tetapi belum terjamin sertifikat halal yaitu Young Living, Dionis Global, MUA, Nuskin. Franchise atau waralaba. Franchise adalah kerjasama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan biaya. Biaya franchise berupa penggunaan merek dan lisensi bisnis. Franchise juga merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Praktek atau cara kerja franchise di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007. Franchise memiliki standar atas pelayanan barang atau jasa. Bisnis franchise mudah diterapkan dan diajarkan. Dalam prakteknya juga franchise dapat memperluas barang dan jasa memakai lisensi dagang. Pelaku bisnis berperan sebagai pemegang franchise. Ada 3 istilah dalam franchise yaitu franchisor, franchise fee. Contoh franchise yang ada di Indonesia dari beberapa bidang usaha yaitu Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Si Cepat, Citime, Si Boba, Geprek Bensu, Kebab Boba Rafi, dan sebagainya. Saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Secara konsep, saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Dalam prakteknya terdapat 2 jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan OJK nomor 35 PJOK 04/2017. Kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik berdasarkan Peraturan OJK nomor 17 POJK 04/2015 dan juga dalam kegiatannya suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa, bank berbasis bunga, jual beli yang mengandung unsur horor, dan sebagainya.
Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan yaitu total yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Cara menemukan saham syariah adalah dengan cara memilih indeks yang sesuai di BEI. Terdapat 3 indeks saham syariah, yaitu Jakarta Islamic Index, Indeks Saham Syariah, Jakarta Islamic Index VL. Contoh saham syariah yang halal MUI seperti TLKM dari PT Telkom Indonesia, BRIS dari PT Bank Syariah Indonesia, ANTM dari PT Aneka Tambang, dan PT Perusahaan Gas Negara. Saham konvensional adalah saham yang pada umumnya diinvestasikan oleh masyarakat dalam operasionalnya. Saham konvensional tidak menerapkan prinsip syariah. Syariah investasi saham adalah aktivitas beli saham yang cara kerjanya menyimpan saham itu lebih dari 5 tahun untuk meraih keuntungan berupa dividen atau capital gain. Dalam prakteknya, saham mewakili kepemilikan di perusahaan publik. Saat membeli saham perusahaan, menjadi pemilik sebagian dari perusahaan itu. Semakin banyak orang menjual saham, semakin tinggi harganya akan naik. Salah satu cara pemegang saham memperoleh laba atas investasi mereka adalah dengan menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang mereka beli. Salah satu contoh saham konvensional adalah BBCA yang bergerak di bidang perbankan konvensional. BBCA termasuk konvensional karena kegiatan usaha perusahaan meliputi jasa keuangan ribawi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada pula GGRM yang pendapatannya berasal dari penjualan rokok. Jadi, perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional adalah saham syariah, investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah, mekanisme transaksi sesuai syariah, prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, orientasi keuntungan dunia dan akhirat. Ada Dewan Pengawas Syariah. Konvensional, investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha, mekanisme transaksi konvensional, perangkat suku bunga, orientasi keuntungan secara general, tidak ada pengawasan syariah. Gambaran dari produk bank syariah yang ada di Indonesia dan contohnya. Produk kredit, card, ATM, dan giro. Produk bank syariah. Yang pertama, kartu kredit syariah adalah produk inovasi dari perbankan syariah di Indonesia. Kartu kredit syariah lazim disebut Bitokah Al-Aitiman. Ada beberapa akad yang diterapkan yaitu kafalah, qard, ijaroh, dan short. Kartu kredit syariah memiliki fungsi untuk berbagai kepentingan transaksi pembelanjaan dan juga penarikan tunai di ATM yang meniadakan riba atau tidak menggunakan bunga apapun. Salah satu contoh dari kartu kredit syariah adalah BSI Hasanah Card Classic. Yang kedua, tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, dan internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah. Contohnya seperti BSI Tabungan Falas, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Efek Syariah, dan sebagainya. Yang ketiga, deposito syariah. Deposito banyak dipilih untuk berinvestasi, selain mudah keuntungan yang didapat juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Contohnya yaitu BSI Deposito Rupiah, BSI Deposito Falas. Yang keempat, gadai syariah atau RAN. Akad gadai syariah yang dipraktekkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan murni tanpa bunga. Contohnya seperti Arum Haji, Arum BPKB, Amanah, dan sebagainya. Yang kelima, giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet, giro, dan sebagainya. Giro syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Akad pada giro syariah yaitu wadiah dan mudharabah. Contohnya seperti BSI Giro Rupiah.
Yang keenam, pembiayaan syariah atau ijarah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Contohnya adalah rental mobil, penyewa memanfaatkan mobil, sedangkan pembeli sewa mendapat bayaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.